Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan gambaran soal-soal UKP PPG guru tertentu tahun 2024, terutama untuk soal PCK. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah yang A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Yang C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Yang D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Yang E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1, ini yang ditanyakan adalah contoh penerapan teori behavioristik. Nah, jadi sebelum menjawab, teman-teman harus paham terlebih dahulu mengenai teori behavioristik ini. Nah, untuk teori behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar ini jika telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dan juga pentingnya masukan yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, untuk stimulus ini adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan untuk respon ini berupa reaksi ataupun tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah yang D ya teman-teman, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah pemberian stimulus kepada peserta didik. Nah, jadi ini masuk dalam penerapan teori behavioristik. Dan untuk menjawab soal-soal mengenai teori pembelajaran, teman-teman harus paham kata kuncinya terlebih dahulu. Dan di sini admin sudah merangkum teman-teman beberapa kata kunci dari teori pembelajaran ini yang bisa teman-teman terapkan nanti ketika berhadapan ataupun ketika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan teori pembelajaran. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Teori belajar yang pertama yaitu behavioristik. Kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dan stimulus atau respon. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku ataupun pemberian stimulus kepada peserta didik, maka itu sudah pasti masuk dalam teori belajar behavioristik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Kata kuncinya adalah struktur kognitif atau otak. Nah, jadi nanti apabila teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan struktur kognitif ataupun otak, ini sudah pasti masuk dalam teori belajar kognitif. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik. Kata kuncinya adalah siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivistik, ini yang berperan aktif, ini adalah siswanya ya teman, yang mana siswa ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Dan peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik ini adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Jadi guru ini tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya ya teman, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi untuk teori belajar konstruktivistik ini adalah siswanya yang berperan aktif, yaitu siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 4 yaitu humanistik. Kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Nah, dalam teori belajar humanistik, proses belajar ini dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, maka itu sudah masuk yang humanistik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman 4 teori belajar beserta kata kunci yang harus teman-teman pahami.
Nah, jadi ketika nanti teman-teman menemukan salah satu soal yang berkaitan dengan teori belajar ini, maka teman-teman tinggal menentukan kata kuncinya. Dan ketika sudah menemukan kata kuncinya, maka teman-teman sudah bisa menjawab soal tersebut. Apakah masuk dalam behavioristik, kognitif, konstruktivistik, ataupun humanistik. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar yang A, konstruktivistik, yang B, humanistik, yang C, kognitivistik, yang D, sibernetik, yang E, behavioristik. Nah, jadi apabila teman-teman sudah paham kata kunci dari teori belajar ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal yang nomor 2. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini masuk dalam yang A ya teman-teman, yaitu konstruktivistik. Kata kuncinya adalah, ini dia teman-teman, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivistik, ini siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi yang aktif ini adalah siswanya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman sudah paham kata kunci dari teori pembelajaran ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal-soal seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3, setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya, Pak Andi berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pak Andi akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah yang A, afektif, yang B, kognitif, yang C, psikomotorik, yang D, konasi, yang E, behavior. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya teman, yaitu kognitif. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman, yaitu Pak Andi berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Nah, jadi tes tertulis ini masuk dalam penilaian ranah kognitif ya teman, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian kita lihat yang afektif. Nah, untuk yang afektif ini adalah ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, jadi jika soalnya nanti berkaitan dengan sikap dan nilai, maka ini masuk dalam yang afektif. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Nah, ini untuk yang ranah afektif. Kemudian yang kedua yaitu ranah kognitif. Nah, ini dia teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 1. Yaitu penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis, lisan, penugasan. Nah, ini dia teman kata kuncinya yaitu berencana melaksanakan tes secara tertulis. Jadi ini masuk dalam ranah yang kognitif. Kemudian yang psikomotorik yaitu penilaian keterampilan atau skill. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan keterampilan ataupun skill yang berkaitan dengan fisik, maka ini sudah masuk dalam yang ranah psikomotorik. Kemudian selanjutnya yaitu yang konasi, yaitu penilaian kehendak atau keterampilan. Kemudian yang behavior, ini adalah penilaian perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 4, Pak Sugi adalah guru IPA di sekolah dasar. Ketika melakukan proses pembelajaran, Pak Sugi seringkali menggunakan benda nyata atau jika tidak memungkinkan untuk memperlihatkan benda nyatanya, Pak Sugi akan menggantinya dengan model atau tiruannya. Pak Sugi melakukan hal tersebut karena mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didiknya. Dari pernyataan tersebut, Pak Sugi memperhatikan karakteristik peserta didik yaitu yang A, gender, yang B, etnik, yang C, usia, yang D, kultural, yang E, status sosial. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah karakteristik peserta didik ya teman. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 ini adalah yang C ya teman, yaitu masuk dalam karakteristik peserta didik yang usia. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman,
yaitu tahap perkembangan. Nah, jadi ini adalah masuk dalam karakteristik yang usia. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan laki-laki ataupun perempuan, maka itu masuk dalam karakteristik peserta didik yang gender. Kemudian yang kedua yaitu etnik, yaitu suku, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Dayak, dan seterusnya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan suku Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam karakteristik peserta didik yang etnik. Kemudian yang ketiga yaitu usia, yaitu umur dan tahap perkembangan. Nah, jadi ini dia teman-teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 3, yaitu masuk dalam karakteristik peserta didik usia. Yaitu kata kuncinya adalah tahap perkembangan, yaitu umur dan tahap perkembangan. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kultural, yaitu budaya, kesenian, lagu daerah, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5 yaitu status sosial ekonomi, yaitu anak pejabat, anak pegawai biasa, anak orang kaya, anak kurang mampu, dan lain sebagainya. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan anak pejabat, anak pegawai biasa, anak orang kaya, anak orang miskin, dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam karakteristik peserta didik status sosial. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu minat, yaitu motivasi dan kemauan untuk belajar. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan motivasi ataupun kemauan untuk belajar, maka ini sudah pasti masuk dalam karakteristik peserta didik yang minat. Nah, jadi ini dia teman-teman karakteristik peserta didik yang harus teman-teman pahami beserta kata kuncinya. Jadi apabila nanti teman-teman menemukan model soal seperti ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal tersebut. Jadi seperti itu.